Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinesi Sakanti Sumarman dengan NIM G002414 dari kelompok B5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi mandibula dan musculus masticatoris. Oke. Jadi, yang pertama itu ada skenarionya. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Kemudian jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Oke, jadi di sini kita jelaskan dulu mengenai os mandibula atau tulang mandibula. Nah, ini bagian anteriornya, kemudian ini bagian posteriornya. Di bagian anterior itu ada apa aja? Jadi sebenarnya os mandibula itu tersusun dari dua remus dan korpus. Nah, mereka itu disambungkan dengan yang namanya angulus mandibula. Terus di mandibula anterior ini ada apa aja? Kita mulai dari atas, itu ada processus condylaris sama processus coronoideus. Bedanya yang coronoideus itu dia lebih tajam. Terus di bawahnya itu ada yang menyerupai garis yang disebut linea obliqua. Nah, terus bagian sini itu dia ada pars alveolaris, juga ada basis mandibula. Nah, di antaranya itu ada apa? Ada foramen mental. Foramen mental itu yang menyerupai bolongan atau lubang. Kemudian di bawahnya ada juga seperti tonjolan yang disebut tuberculum mental, juga protuberantia mentalis. Itu untuk bagian anterior. Kemudian kalau untuk bagian posteriornya itu pertama ada kolum mandibula, juga ada kaput mandibula. Bedanya kolum itu leher, kalau kaput itu kepalanya. Ada juga foramen mandibula, terus ada linea myloidea, dan ada fossa digastrica. Oh ya, kemudian sebenarnya mandibula itu tersusun dari satu-satu gitu. Nah, nanti seiring kita bertumbuh dewasa, mereka tuh menyatu yang disebut dengan simfisis mandibula. Nah, di atasnya juga ada bolongan foramen, itu disebut foramen lingual. Di bawahnya ada spina mentalis, ada juga fovea sublingualis, kemudian ada fovea submandibularis. Nah, terus ada seperti membuat arc, disebut dengan arcus alveolaris. Kemudian ada sulcus myloideus dan ada lingula mandibula. Juga di sini ada tuberositas pterygoidea. Mungkin itu untuk anatomi dari posterior mandibula. Nah, kemudian dari fungsinya sendiri, jadi pada bagian anteriornya mandibula itu dia ada 3 bangunan penting. Ada apa aja? Ada processus coronoideus, processus condylaris, foramen mental. Nah, untuk processus coronoideus sendiri itu dia merupakan tempat pelekatan otot temporalis. Jadi fungsinya itu untuk pelekatan otot temporalis, juga digunakan dalam gerakan mengunyah. Nah, untuk processus condylaris itu dia digunakan sebagai sambungan atau sendi dengan tulang tengkorak atau temporal, yang nantinya disebut sendi temporomandibular. Nah, yang ketiga ada foramen mental. Itu dia berfungsi sebagai tempat keluarnya saraf mentalis serta pembuluh darah yang masuk daerah dagu dan bibir bawah. Nah, terus pada bagian posterior itu ada 6 bangunan penting. Yang pertama ada angulus mandibula, itu dia sebagai tempat pelekatan otot masseter dan pterygoideus medialis. Dia juga berperan dalam mengunyah dan menutup rahang. Kemudian ada foramen, lubang mandibula, itu memungkinkan saraf dan pembuluh darah alveolar inferior untuk masuk ke dalam tulang, yang kemudian menyediakan suplai saraf dan darah ke gigi-gigi bawah. Nah, foramen mandibula ini juga tuh yang digunakan sama dokter gigi untuk menganestesi pasien ya, karena di sana memang ada saraf-saraf. Nah, kemudian ada arcus alveolaris, dia mendukung susunan gigi yang rapi dan berfungsi penting dalam proses menggigit dan mengunyah, karena dia bentuknya kan membentuk arch ya. Nah, terus
ada simfisis mandibula, dia memberikan stabilitas dan kekuatan pada struktur depan rahang bawah. Dan yang keempat ada spina mentalis, dia fungsinya itu sebagai tempat pelekatan otot genioglossus yang mengendalikan pergerakan lidah serta otot geniohyoideus yang berperan dalam proses menelan. Kemudian ada tuberositas pterygoidea, dia menstabilkan rahang saat mengunyah. Nah, kemudian kita akan lanjut ke musculus masticatores, nanti akan dijelaskan fungsi juga inervasinya. Jadi musculus masticatores ini tuh merupakan otot mengunyah yang dia tuh tersusun dari 4. Ada musculus temporalis, musculus pterygoideus lateralis, musculus pterygoideus medialis, juga musculus masseter. Bisa dilihat di sini ya. Nah, terus fungsi dari masing-masing muskulusnya itu apa? Yang pertama ada musculus temporalis, dia itu sebagai elevasi mandibula, dia yang mengangkat mandibula. Sama juga dengan musculus masseter, dia berfungsi sebagai elevasi mandibula. Terus ada musculus pterygoideus lateralis yang digunakan untuk menonjolkan mandibula dan menghasilkan gerakan menggiling gitu. Dan yang terakhir ada musculus pterygoideus medialis. Dia juga menonjolkan mandibula dan dia juga menghasilkan gerakan. Nah, untuk inervasinya ada apa aja? Nah, kalau di musculus temporalis itu dia akan dipersarafi oleh nervus mandibularis atau NV3 dan nervi temporals profundi. Untuk pada musculus masseter itu ada nervus mandibularis juga dan nervus massetericus. Pada musculus pterygoideus lateralis itu ada nervus mandibularis dan ada rami muscularis. Nah, pada musculus pterygoideus medialis itu akan dipersarafi oleh nervus mandibularis juga dan nervus pterygoideus medialis. Atau mungkin cukup sekian dari pemaparan materi mengenai anatomi mandibula dan musculus masticatores. Kita akan lanjut ke pemaparan ke skenario kedua mengenai anatomi anterbraki dan manus. Jadi, untuk skenario sendiri itu, seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Jelaskan inervasi pada musculus di regio anterbraki dan manus, kemudian jelaskan anatomi pada musculus regio anterbrachium serta kinesiologinya. Oke, di sini kita akan jelaskan dulu anatomi di musculus regio anterbrachium itu apa aja, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai inervasi juga kinesiologinya. Jadi pada brachium ini, regio anterbrachium ini tuh ada ventral juga ada dorsal. Nah, di masing-masingnya juga itu ada lamina profundalnya sama ada lamina superficialisnya. Nah, untuk ventral lamina superficialisnya itu ada musculus prenator teres, kemudian ada musculus carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum, musculus flexor digitorum superficialia, kemudian ada musculus flexor carpi ulnaris. Nah, musculus ini tuh diinervasi sama apa aja? Yang musculus prenator teres itu dia akan diinervasi oleh nervus medianus. Begitu juga dengan musculus carpi radialis, musculus palmaris longus, juga musculus flexor digitorum superficialia. Itu mereka diinervasi sama nervus medianus, kecuali si musculus flexor carpi ulnaris ini. Dia diinervasi atau dipersarafinya oleh nervus ulnaris. Nah, untuk kinesiologinya itu kayak gimana? Itu ada fleksi palmal, pronasi, pronasi, terus ada abduksi ke arah ulnar dan abduksi ke arah radial. Nah, kemudian untuk pada bagian lamina profundal, inervasi muskulusnya ada apa aja? Muskulusnya ada musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, juga ada musculus pronator quadratus. Nah, mereka itu diinervasi semuanya oleh nervus medianus. Cuman pada musculus flexor digitorum profundus itu dia diinervasi juga oleh nervus ulnaris.
Untuk kinesiologinya sendiri itu yang pertama ada fleksi, kemudian fleksi palmar, pronasi, juga oposisi. Nah, itu bagian ventralnya. Kemudian kalau bagian dorsalnya kan sama ya, ada lamina superficialis, ada juga lamina profundalnya. Nah, pada bagian superficialis, lamina superficialis ada 7 muskulus di sana. Yang pertama ada muskulus brachioradialis, kemudian ada musculus extensor carpi ulnaris longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, dan ada musculus extensor carpi ulnaris. Nah, inervasinya itu mereka semua dipersarafi oleh nervus radialis. Nah, mereka memiliki kinesiologinya ada fleksi, ekstensi, pronasi, juga supinasi. Kemudian pada lamina profundalnya dorsal itu ada 5 otot. Yang pertama ada musculus supinator, yang kedua ada musculus abductor pollicis longus, yang ketiga ada musculus extensor pollicis brevis, yang keempat ada musculus extensor pollicis longus, dan yang kelima ada musculus extensor indicis. Nah, mereka berlima itu diinervasi atau dipersarafi oleh nervus radialis, dan mereka juga memiliki kinesiologi. Yang pertama ada fleksi, kemudian ada ekstensi, pronasi juga supinasi. Selanjutnya itu akan barusan dijelaskan mengenai muskulus di regio anterbrachii. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas mengenai manus beserta inervasinya. Jadi ini bisa dilihat itu dari otot-otot yang terawat pada manus. Nah, ada muskulinya tuh dibedakan jadi 3, dibedakan jadi 3, dikelompokkan jadi 3. Yang pertama ada musculi tenaris, yang kedua ada musculi hypotenaris, yang ketiga ada musculi intermedi manus. Nah, di musculi tenaris itu ada apa aja? Itu ada musculus abductor pollicis brevis, terus ada musculus flexor pollicis brevis, kemudian ada musculus opponens pollicis. Nah, mereka bertiga itu diinervasi oleh ramus secundus nervus medianus. Nah, terus yang keempat ada musculus abductor pollicis. Nah, kalau dia diinervasinya oleh ramus profundus nervus ulnaris. Nah, terus pada bagian yang kedua itu ada musculi hypotenaris. Nah, pada musculi hypotenaris itu ada otot-otot apa aja? Yang pertama ada musculus palmaris brevis, yang dia tuh diinervasi oleh ramus superficialis nervus ulnaris. Kemudian ada musculus abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis, musculus opponens digiti minimi. Nah, mereka diinervasi atau dipersarafi oleh ramus profundus nervus ulnaris. Nah, yang ketiga ada musculi intermedi manus. Musculi intermedi manus ini tuh ada apa aja? Ada musculi lumbricals 1-2 yang diinervasi oleh nervus medianus. Kemudian ada musculi lumbricals 3-5, musculi interosei palmaris 1-3, musculi interosei dorsals 1-5. Nah, mereka itu diinervasinya oleh nervus ulnaris. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi mengenai anatomi anterbrachii juga manus. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pemaparan materi yang ketiga, itu mengenai anatomi articulatio genu dan os femur. Nah, di sini ada skenario-nya, itu seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Jelaskan anatomi penyusun articulatio genu yang lengkap, kemudian jelaskan ligamentum yang memperkuat articulatio genu, dan jelaskan anatomi os femur. Oke, jadi ini bisa dilihat ada gambar dari articulatio genu ya. Jadi, articulatio genu sendiri itu dia terdiri atas 3 articulatio. Ada apa aja? Yang pertama articulatio femoropatellaris, kemudian ada articulatio meniscofemoralis, kemudian ada articulatio meniscotibialis. Nah,
ligamentum yang memperkuatnya itu ada apa aja. Yang pertama ada ligamentum kolateral medial, kemudian ada ligamentum kolateral lateral, kemudian ada ligamentum patella, ligamentum cruciatum anterius et posterius, juga ada ligamentum transversum genum. Ini bisa dilihat di gambarnya. Ligamentum itu yang warnanya putih, sedangkan musculus itu yang warnanya merah di atas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai os femur atau tulang pada bagian paha kita pada ekstremitas inferior. Nah, jadi di os femur itu penyusunnya ada apa aja? Dia tuh ada yang proksimal, terus ada korpus atau badannya, dan ada distal atau bagian bawah. Nah, di bagian proksimal itu os femur ada apa aja? Ini kita bisa lihat bagian ventral dan dorsal view-nya. Nah, pada bagian ventral itu dia bisa terlihat ada column femoris, itu leher, kemudian ada fossa trochanterica, terus ada trochanter mayor, ada juga fovea capitis femoris, itu seperti kayak lubang kecil gitu, cekungan kecil di bagian caput femoris atau kepala dari femurnya. Ada juga linea intertrochanterica, itu seperti garis yang terus ada trochanter minor. Jadi di antara trochanter mayor dan trochanter minor itu seperti ada garis yang disebut dengan linea intertrochanterica. Itu pada bagian proksimal femur, bagian ventral. Nah, terus kalau misalkan di bagian dorsalnya ada apa aja di bagian ventral proksimal femur? Itu sama, itu ada caput femoris, trochanter mayor, tapi ada di sini tuh terlihat fovea capitis femoris, kemudian ada tuberculum quadratum, ada juga crista intertrochanterica. Itu crista itu dia juga di antara si dua trochanter tadi, yang mayor juga minor. Kemudian ada trochanter tertius, tuberositas glutea, itu bagian hampir ke korpusnya. Kemudian ada linea juga di sana yang disebut linea pectinia. Oke, itu dari bagian proksimalnya. Terus kita lanjut ke bagian korpusnya atau bagian badannya. Kalau misalkan di bagian ventral itu kita cuma bisa lihat ada corpus femoris. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari bagian dorsal, itu kita bisa lihat adanya linea aspera yang terdiri dari labium lateral juga labium medial. Terus ada juga linea supracondylaris, ada yang lateralis, ada yang medialis. Kemudian akan ada facies poplitea. Nah, ini masuk ke bagian distal atau bagian bawah dari os femur. Nah, kalau misalnya bagian ventral itu kita akan melihat ada epicondylus lateralis, kemudian ada juga epicondylus medialis. Bedanya lateralis itu dia yang lateralis dan medialis tuh, kalau medialis itu yang dekat dengan tubuh, sedangkan lateralis itu yang jauh. Nah, terus di tengahnya itu ada facies patellaris, juga ada tuberculum abductorium. Nah, itu untuk bagian distal ventral os femur. Nah, kalau misalnya pada bagian dorsalnya itu kita bisa ngelihat tadi kan ada facies poplitea, terus ada juga kelihatan juga epicondylus lateralis, ada tuberculum abductorium juga, kemudian ada condylus medialis, ada condylus lateralis, itu yang tadi tidak terlihat di bagian ventral, ada condylus, kemudian ada juga linea intercondylaris, itu seperti garis di antara dua condylus medialis juga condylus lateralis. Nah, di tengah-tengahnya ada seperti cekungan ke dalam, itu disebut dengan fossa intercondylaris karena berada di antara condylus. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai anatomi os femur. Kemudian tadi juga dijelaskan mengenai articulatio genu dan ligamentum yang memperkuatnya.
cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.